Halo Sobat di Balik Kalimantan, kembali lagi di channel kita di Balik Kalimantan. Kita hari ini bercerita tentang sejarah saja lah ya. Kita cari-cari sejarah dulu nih. Kita buka Google saja, Mbah Google, sejarah Panajam Pasir. Nah, Panajam Pasir Utara dalam sejarah. Jadi Panajam Pasir ini adalah ibu kota kita nanti, entah tahun berapa, yang lagi pembangunan di mana di daerah Kalimantan Timur. Tapi saya mau tahu dulu nih, apa sih sejarah Panajam Pasir Utara ini? Coba kita lihat dulu ya. Nih. Nah, nih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dipublikasi Oktober 15 2018. Nah, BPC Kaltim. Langsung saja ya Sobat di Balik Kalimantan, kita membaca apa sih kisahnya sejarah Panajam Pasir Utara ini. Nah, Panajam Pasir Utara dalam sejarah dijelaskan bahwa dahulunya wilayah Panajam dihuni oleh suku Pasir Tunan dan suku Pasir Balik. Wah, Pasir Tunan dan Pasir Balik ya. Kedua suku ini berinduk dari suku Pasir yang saat ini tinggal di Kabupaten Pasir. Dahulunya di kawasan tersebut dihuni oleh kelompok-kelompok suku yang hidup terpencar. Masing-masing kelompok mendirikan kerajaan kecil yang biasa disebut dengan kerajaan adat. Masing-masing kerajaan menjalankan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani. Pada umumnya mereka membangun kerajaan adat di sekitar sungai dan teluk yang ada di sekitaran Panajam. Ya betul, di Panajam itu ada teluk dan juga sungai ya. Teluk ini yang menghubungkan antara Sulawesi dan Kalimantan. Jika dari dari Panajam mau ke Balikpapan itu menggunakan feri dulu, kalau tidak salah. Saya pernah ke sana tuh. Kalau sekarang ada jembatan kayaknya ya. Belum pernah lagi ke sana. Dulu saya ke sana pakai feri itu. Dalam satu kerajaan adat biasanya dipimpin oleh raja atau ketua adat. Misalnya pemerintah adat suku Adang tinggal di Teluk Adang Pasir. Pemerintah adat suku Lolo tinggal di muara Sungai Lolo. Pemerintah adat suku Kali tinggal di Longkali Pasir. Pemerintah adat suku Tunan tinggal di muara Sungai Tunan, Panajam. Pemerintah adat suku Balik tinggal di Teluk Balikpapan. Pemerintah adat suku Balik menjadi bagian wilayah dari kerajaan besar yang bernama Kutai Kartanegara. Termasuk itu juga ya, kerabat dari kerajaan Kutai ya, di mana di Samarinda, Kalimantan Timur, di Kutai. Sedangkan untuk kerajaan suku Adang, Lolo, Kali, dan Tunan menjadi bagian dari wilayah kerajaan Pasir. Lambat laun, kerajaan kecil mulai menghilang akibat banyaknya penduduk setempat berpindah ke pusat pemerintahan kerajaan atau menyingkir ke hulu pedalaman. Jadi kerajaan kecil itu menghilang karena banyaknya penduduk yang berpindah mereka ya. Banyak diantaranya mengalami kepunahan hingga menyimpan legenda yang selalu hidup di masyarakat hingga saat ini.
Sangat disayangkan belum ada catatan resmi yang lengkap tentang kisah dari kerajaan kecil yang dulu pernah berjaya. Bagaimana nih ketika IKN pindah ke situ, apakah ini sudah hilang ya katanya, apalagi ada IKN ya. Sejak mulai berdirinya Kerajaan Passer, kawasan pemerintah suku adat Tunan dan Panajam menjadi bagian wilayah kerajaan. Tunan dalam catatan para raja-raja Passer lebih dikenal dengan nama Tanjung Jumlai. Bahasa Dayak-Dayak gitu ya. Tunan dalam catatan para raja Passer lebih dikenal dengan Tanjung Jumlai. Begitu pentingnya wilayah yang diduduki oleh suku Tunan, maka di lokasi tersebut dibuatkan armada perang yang difungsikan untuk mengamankan bagian utara kerajaan Passer. Ada kerajaan ternyata di situ ya, baru tahu juga saya. Panajam Pasir Utara dalam sejarah menjelaskan keberadaan angkatan laut kerajaan Pasir. Tidak lepas dari peranan seorang bangsawan Bugis Sulawesi Selatan, Petasaye. Oh ya, di situ memang banyak ya juga masyarakat Bugis yang merantau ke daerah Pasir karena ya dekat, tinggal nyebrang doang ya kan. Bangsawan tersebut membawa 4 orang tenaga ahli disertai tukang-tukang dan pekerja, biasanya berjumlah 50 orang. Mereka mulai membantu Sultan Sulaiman Alamsyah, ya, Islam kayaknya nih, dari namanya, memodernisasi kapal-kapal perang. Setelah setahun lebih, Petasaye membuat kapal perang, kemudian di bawah pemerintah Sultan Sulaiman Alamyah diperintahkan untuk mencari persenjataan untuk mengisi kapal tersebut dengan sistem barter seperti menggantinya dengan rotan, getah wangkang, getah ketiau, dan emas. Keberatan senjata didaparkan di perairan Sulawesi Selatan di bawah kerajaan besar yang diketahui telah menjadi lokasi dagang bagi bangsa Belanda, Spanyol, dan Portugis. Senjatanya itu didapatkan di perairan Sulawesi karena diketahui katanya Sulawesi menjadi lokasi dagang bangsa barat tuh dari Belanda, Spanyol, dan Portugis. Tapi memang ya masyarakat Sulawesi ini terkenal tuh membuat kapal, bahkan melakukan pelayaran. Bahkan kalau tidak salah pelayar pengeliling dunia menggunakan kapal terakhir, kapal itu kan dari Sulawesi itu kalau tidak salah saya mendengar ceritanya. Namun sesampainya di sana, Petasaye mendapat berita tentang kapal Portugis yang biasanya membawa banyak senjata kini telah jarang masuk ke wilayah perdagangan Sulawesi Selatan. Sehingga Petasaye meneruskan perjalanannya ke Pulau Timor, yaitu di negeri Delhi. Di negeri itulah Petasaye mendapatkan hubungan dengan seorang pengusaha dagang dari Portugis bernama Da Costa yang bersedia menukarkan senjatanya, tapi dengan syarat harus melakukan pertukaran di negeri Delhi agar tidak mendapatkan gangguan dari orang Belanda. Di negeri Delhi ini mana tadi? Pulau Timor ya. Dan pada akhirnya Petasaye menyetujui persyaratan tersebut dengan membawa kapal layar yang berisi muatan-muatan barang yang akan dipertukarkan. Pada akhirnya mereka berhasil memperoleh meriam, bedil, senjata, dan mesiunya. Setelah semuanya didapatkan, kemudian kapal-kapal perang ditempatkan pada beberapa lokasi pelabuhan. Salah satunya ditempatkan pada pelabuhan Tanjung Jumlai Jaya di Desa Tanjung yang saat ini masuk dalam administrasi Panajam Pasir Utara. Panglima perang yang diutus oleh kerajaan Pasir adalah Aden Segara.
Catatan sejarah membuktikan kedekatan dengan bangsawan Bugis Sulawesi Selatan membuat keberadaan dari kerajaan Pasir dan kerajaan kecil yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Pasir mendapat pengaruh dari wilayah tersebut. Jadi bangsawan Bugis Sulawesi Selatan itu membuat kerajaan Pasir dan kerajaan kecil yang ada di bawah kekuasaan kerajaan Pasir mendapatkan pengaruh dari wilayah tersebut, memiliki pengaruh nih kerajaan kecil-kecil yang ada di Pasir gitu ya. Walaupun saat ini daerah Penajam, Nenang, Waru, dan beberapa daerah masuk dalam wilayah administrasi Penajam Pasir Utara, tetapi dalam catatan sejarah kerajaan Pasir, daerah-daerah tersebut berada di bawah kepemimpinan kerajaan Pasir. Walaupun dia kerajaan-kerajaan kecil tetap berada di bawah kerajaan Pasir. Telah disebutkan bahwa setiap anak sungai ini pasti sampai ke Kalimantan Selatan nih, sampai ke Banjarmasin nih. Karena transportasi konon katanya dulu dengan sungai. Yang ada di wilayah kekuasaan kerajaan Pasir memiliki pemimpin dari keluarga kerajaan yang ditugaskan untuk mengumpulkan pajak di masing-masing wilayah. Peninggalan budaya tersebut dapat dilihat dari makam masjid yang saat ini hanya tersisa rangka bangunan meriam dan bangker. Itu guys cerita dari Penajam Pasir Utara yang saat ini menjadi proyek ibu kota negara atau mau dibangun ibu kota negara Indonesia di situ ya, sobat Kalimantan sekalian. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe.